Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridia Ayu Andini, NIM 2020310061. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi yang ketiga, yaitu pengertian era tabi'it tabi'in dan sejarah perkembangan hukum Islamnya. A. Pengertian tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in adalah generasi setelah tabi'in. Artinya, pengikut tabi'in adalah orang Islam, teman sepergaulan dengan para tabi'in, dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'it tabi'in adalah di antara 3 kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam, setelah tabi'in dan sahabat. Tabi'it tabi'in disebut juga murid tabi'in. Sedangkan menurut literatur hadis, pengertian tabi'it tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Adapun tokoh-tokoh yang dinyatakan sebagai tabi'it tabi'in diantaranya yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan seterusnya. Sejarah B. Sejarah hukum Islam masa tabi'it tabi'in. Kondisi hukum pada masa ini mulai berjalan pada kekuatan yang komprehensif, melangkah dalam wilayah yang luas sehingga fikih atau hukum Islam menjadi berjaya yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Pada masa ini, ilmu-ilmu Al-Quran, Sunnah, dan bahasa telah dibukukan atau dikodifikasikan dan juga mulai bermunculan ahli qori, ahli bahasa, takwil, ahli hadis, ahli teologi, dan fikih. Sejarah munculnya mazhab. Munculnya mazhab dalam sejarah terlihat adanya pemikiran fikih dari zaman sahabat, tabi'in hingga muncul mazhab-mazhab fikih pada periode ini. Seperti contoh hukum yang dipertentangkan oleh Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib ialah masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Golongan sahabat berbeda pendapat dan mengikuti salah satu pendapat tersebut, sehingga muncullah mazhab-mazhab yang dianut. Faktor-faktor yang mendorong munculnya mazhab: yang pertama yaitu karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Kedua, munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab fikih yang berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan mendirikan pusat-pusat studi fikih. 3. Adanya kecenderungan masyarakat Islam. 4. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan muslim awal tentang masalah politik, seperti pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa ikut memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab hukum Islam. Dari 4 imam mazhab yang dianut oleh masyarakat luas, hanya ada 3 mazhab yang ada pada generasi era tabi'it tabi'in ini, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama yaitu mazhab Maliki. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syaibahi Al-Arabi bin Malik bin Abi Amir bin Haris. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Ijtihad yang diambil oleh Imam Malik melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengambil dari Al-Quran. Kedua, menggunakan zahir Al-Quran yaitu lafaz-lafaz yang umum atau sunnah Nabi. Ketiga, menggunakan dalil Al-Quran yaitu mafhum al-muwafaqah. 4. Menggunakan mafhum Al-Quran yaitu mafhum mukhalafah. Yang kelima, menggunakan tanbih Al-Quran yaitu memperlihatkan ilat. 5 langkah di atas disebut sebagai usul khamsah. 2. Imam mazhab Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Pada umur 9 tahun, Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran. Setelah itu, beliau melanjutkan belajar bahasa Arab, hadis, dan fikih. Dalam kajian fikihnya, Asy-Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Apabila ketiga sumber ini belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti, Asy-Syafi'i mempelajari qaul sahabat dan baru kemudian ijtihad dengan qiyas dan istishab. Di dalam diri Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan fikih ashab Imam Malik dan fikih ashab Ar-Ra'i Abu Hanifah. Hal ini karena beliau pernah berguru kepada Imam Malik dan Abu Hanifah. Langkah-langkah ijtihad
yang diambil oleh Imam Syafi'i yaitu asfal. Apabila tidak ada di dalamnya, maka beliau melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadis telah mutasyil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zahir. Ia menolak hadis munqatir kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab, pokok atau al-asal tidak boleh dianalogikan kepada pokok. Bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana. Lima wakafai wa kaifa hanya dipertanyakan kepada cabang atau furu'. Dengan demikian, dalil hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan tahyir apabila menghadapi ikhtisar pendahulunya. Yang ketiga yaitu mazhab Hambali. Nama beliau yaitu Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal Asy-Syaibani yang lahir di Baghdad atau Irak, tepatnya di kota Mars atau Merv pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau November 780 Masehi. Ia adalah keturunan Arab dari suku Bani Syaiban sehingga diberi lakab Asy-Syaibani. Langkah-langkah ijtihad yang diambil beliau yaitu al-nusyus dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat. Makna yang tersirat ia abaikan. Kedua, jikalau tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka menukil fatwa sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis mursal dan do'if apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Kelima, apabila hadis mursal dan do'if sebagaimana yang diisyaratkan di atas tidak didapatkan, maka menganalogikan qiyas. Dalam pandangannya, qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang terakhir yaitu langkah yang terakhir yang digunakan yaitu sad al-zor'i, yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal-hal yang negatif. Imam Hambal memiliki keteguhan dalam mengedepankan fatwa-fatwa sahabat sebagai rujukan dalam istinbat hukumnya. Cukup menjadi indikator bahwa dari jalur inilah pemikiran fikih sahabat membentuk pemikiran fikih Ahmad bin Hambal. Imam Hambal juga tidak pernah menggunakan qiyas. Penggunaan qiyas pernah dilakukan oleh gurunya yang tidak banyak berpengaruh pada Ahmad bin Hambal. Bahkan sikap dan pemikiran fikih Ahmad bin Hambal cenderung fundamentalistik dalam memegang hadis. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat dipahami semuanya oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.